moms dan para bunda hebat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku, dan mungkin langsung ada yang salfok gitu ya, kok tumben bun nggak pakai pantun. Karena di sini aku tuh jujur lagi buru-buru banget buat voice over teman-teman, karena beberapa hari kemarin tuh aku ada nggak voice over 2-3 hari gitu ya, nggak voice over. Jadi stok video tuh kayak udah habis, dan ini aku lagi dadakan banget mau voice over. Terus juga lagi nggak ada stok pantun gitu ya teman-teman. Alhasil ya udah di sini aku voice overnya nggak pakai pantun dulu ya, mungkin kayak beberapa video ke depan nggak pakai pantun. Nanti kalau misalnya otaknya udah encer lagi gitu ya buat nyariin pantun, baru deh dipantunin lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau share kegiatan aku di pagi hari. Dan ini kegiatan aku di pagi hari yang nggak jauh-jauh dari kegiatan ngebabu ya teman-teman. Ngebabu, iya bener sih ya, kayak kegiatan ngebabu, tapi aku benar-benar bahagia dan menikmati semuanya ini. Dan aku berharap kalian semua juga gitu ya teman-teman, walaupun kegiatan kita itu setiap hari ngebabu mulu gitu ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah kita itu digaji dengan pahala yang berlimpah. Nah di sini aku udah selesai nih teman-teman buat ngebilas-bilasin pakaian, dan ini juga udah aku keringin. Aku tuh kalau misalnya untuk urusan cucian ya teman-teman, bener-bener kayak selalu setiap pagi tuh aku jadi nomor 1 sih ya cucian. Karena apa? Karena aku bangun tidur cuci muka gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah selesai sholat gitu ya pagi-pagi, udah subuhan itu, kalau misalnya udah selesai kegiatan kayak gitu, aku tuh langsung utamain itu yang langsung urusan cucian gitu. Karena memang aku utamakan itulah gitu cucian. Kalau misalnya yang lain ya masih bisa lah gitu ya, sambil muter cucian nanti sambil disambi-sambiin gitu kan. Karena kan kalau nyuci itu kan butuh waktu ya, apalagi kalau misalnya nyuci pakai mesin cuci. Beda cerita kalau misalnya kita tuh nyuci pakai manual, pakai tangan gitu, itu kan lebih kayak lebih cepet sih sebenarnya kelarnya teman-teman, tapi kan lebih capek gitu ya. Nah kalau mesin cuci kan enggak, cuman ya gitu butuh waktu gitu ya teman-teman. Bersyukur banget sih teman-teman kalau misalnya ada mesin cuci itu ya, jadi kayak bener-bener teringankan banget lah gitu ya kerjaan ini. Nah di sini tuh cuacanya alhamdulillah untuk pagi hari ini alhamdulillah lumayan terik teman-teman, tapi itu juga ada angin-anginnya gitu ya. Kadang tuh ya teman-teman angin-angin kayak gini tuh ya bener-bener bikin jadinya itu ngantuk gitu ya, karena angin tuh kayak bakalan jarang muncul gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah di siang hari yang panas itu bener-bener terik banget gitu. Bahkan angin pun kayaknya tuh nggak mau lewat sini teman-teman. Panas itu bener-bener panas cetar membahana. Ada nggak sih dari teman kalian tuh yang samaan kayak angin tuh di saat-saat yang lagi panas terik gitu kadang nggak mau muncul gitu ya, saking bener-bener kayak panas dan berasa kayak gersang banget gitu. Di tempat aku sih teman-teman kadang tuh juga ada gitu yang kayak sekarang ini gitu ya berangin, tapi kadang ada juga sih yang nggak ada anginnya gitu ya, jadi kayak bener-bener gersang gitu rasanya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah urusan pakaian udah selesai, udah aku cuci, udah aku jemur, berasa lebih plong gitu ya kalau misalnya pakaian tuh udah dijemurin. Sekarang aku lanjut buat beberes di kamar nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya masih agak pagi ya, tapi tumben banget hari ini anak-anak itu bangunnya lebih awal, karena memang tadi tuh pas ayahnya mau pergi kerja gitu ya, ayahnya itu bangun dari tempat tidur, anak-anak itu juga ikutan bangun teman-teman. Karena anak-anak tuh gitu ya, kalau misalnya ada yang ngerasa gerusuk gitu ya, bangun dari tempat tidur itu pasti mereka tuh langsung kayak bangun gitu teman-teman. Jadinya ya lumayan deh ya berdrama tadi pagi pas ayahnya pergi kerja, harus ngebujuk-bujukin gitu ya, karena mereka tuh pada nangis ngikut sama ayahnya. Jujur teman-teman, aku tuh kalau pagi-pagi lebih seneng anak-anak itu bangunnya agak siang gitu ya. Ya minimal itu setelah ayahnya pergi kerja lah teman-teman. Karena kalau misalnya mereka kalau misalnya ayahnya itu belum pergi kerja, terus mereka bangun, itu ya aduh ya Allah beneran deh teman-teman, mumet aku ngelihatnya gitu ya. Mereka tuh nangis terus, ayahnya gerak sini nangis gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh ya ampun, pagi-pagi tuh moodku udah langsung jelek gitu. Makanya kadang sama Pak suami aku bilang kalau bangun tuh pelan-pelan gitu ya. Terus juga kalau ngambil piring di dapur tuh jangan ngerasak gerusuk gitu. Karena anak-anak tuh
rentan banget teman-teman sama suara-suara gitu. Ada nggak sih anak kalian tuh yang kayak gitu, misalnya mereka lagi tidur terus ngedengar suara apa gitu ya, nah itu kayak langsung bangun. Nah situin tuh kayak gitu teman-teman. Makanya kadang itu ya kalau misalnya pak suami gitu ya mau ngambil piring atau apa tuh, mendingan aku deh yang ngambilin, karena kalau dia ngambil sendiri itu gerasak gerusuk teman-teman. Ngambil buka lemari piring gitu ya, kasar banget gitu bunyinya, kayak ditutupnya juga kayak main apa ya, kayak main ya tutupnya kenceng banget gitu ya, maunya kan agak pelan gitu. Nah itu pokoknya kalau misalnya pak suami udah ke dapur pasti dia anak-anak bangun teman-teman, karena ya gitu rusuh si pak suami itu ya. Kadang itu juga tidur di siang hari ya teman-teman anak-anak tuh. Makanya aku tuh suka nyalain musik di saat mereka tuh tidur siang teman-teman, karena suara motor aja lewat di depan rumah itu mereka tuh langsung bangun, walaupun kadang tidurnya itu baru setengah jaman gitu. Makanya kadang aku tuh ya kalau misalnya mereka tidur suka nyalain musik yang agak kenceng lah gitu ya, biar mereka tuh nggak terlalu ngedenger suara-suara yang ada di luar kayak gitu loh teman-teman. Oke deh, di sini alhamdulillah kamar tuh udah bersih, udah rapi ya. Di sini aku lanjutin nyapu-nyapu, pokoknya bersih-bersih rumah kayak gini mah pagi tuh wajib ya. Kalau aku sih yang paling wajib itu teman-teman nyapu itu 2 kali dalam sehari. Kalau misalnya udah sampai 3 kali, 4 kali berarti itu udah rumahnya tuh udah parah banget kotornya. Dan aku tuh lagi bener-bener dilanda rajin gitu. Sebenarnya udah nggak nyaman banget ya teman-teman ngelihat si karpet ini tuh yang kayak udah apa ya, compang-camping ya, itu udah pada robek, terus juga warnanya udah beda gitu ya. Sebagian ada warna coklat, ada warna merah gitu ya, terus juga itu yang di bawah robekannya warna hijau gitu ya. Masya Allah banget lah pokoknya teman-teman. Karena memang sekarang tuh masih belum kepikiran banget lah gitu ya buat ganti-ganti karpet gitu ya. Masih belum ada budgetnya. Karena seperti yang aku bilang teman-teman, sekarang ini tuh kayak lagi berusaha untuk menata keuangan lagi gitu. Yang sempat kemarin itu bener-bener kayak habis-habisan gitu teman-teman pas aku renovasi dapur. Jadi aku tuh nggak mau yang sekarang itu tuh terlalu apa ya, terlalu memaksakan diri buat ganti ini, pengen ganti itu, pengen beli ini, pengen beli itu, enggak. Karena aku tuh pengen kayak membangun tabungan aku lagi gitu ya, apalagi kan bentar lagi udah mau tahun baru, terus juga nggak bakalan merasa Ramadan gitu ya, terus Lebaran gitu kan. Aku kan nggak ada yang ngasih THR ya teman-teman. Alhasil dari sekarang ya harus nabung-nabung gitu buat keperluan nanti gitu. Makanya aku tuh lagi bener-bener pengen banget membangun tabungan aku lagi gitu ya, biar lebih plong aja pikiran kalau udah punya tabungan gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, alhamdulillah rumah kan di depan itu udah bersih, udah rapi ya, walaupun itu nggak bakalan bertahan lama karena kan ini masih lumayan pagi ya, jadi anak-anak itu masih bakalan main, tapi nggak apa-apa, yang penting tuh udah aku bersihin. Setelah di bagian depan bersih, di sini aku lanjutin ke bagian belakang aja, karena memang dapur itu juga agak berantakan ya teman-teman. Kalau pagi gini mah ya nggak heran ya teman-teman, setiap hari mah selalu gini ya keadaan dapur, yang kayak jarang banget gitulah rapi gitu teman-teman. Namanya juga kan selalu dipakai gitu ya, jadi wajar banget dapur tuh kadang berantakan, kadang kotor gitu ya. Yang penting kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan ya udah langsung dibersihin aja. Nah, di sini ada cucian piring, teman-teman. Di sini aku juga lanjutin buat nyuci piring ya, karena memang ngelihat tumpukan piring itu benar-benar nggak enak banget. Kayak apa ya, kayak berasa sumpek gitu loh teman-teman dapur kalau misalnya cucian piring itu ada gitu ya. Karena jujur teman-teman, ngelihat cucian piring tuh yang numpuk kayak gitu tuh nggak tahu kenapa kadang tuh mood kita tuh jadi jelek gitu, jadi rusak gitu. Itu sih kalau aku ya, aku nggak tahu kalau kalian itu gimana. Tapi kalau aku pribadi beneran deh ngelihat tumpukan cucian piring, terkadang tuh suka kayak ngerasa kesel sendiri gitu ya ngeliatin cucian piring, kenapa lah dia tuh nggak mandi sendiri gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh pagi hari ya di dapur ya teman-teman. Ini tuh udah berasa panas dan gerah banget ya teman-teman. Aslinya di sini tuh aku nyalain kipas, terus aku tuh kayak bener-bener ngadepin kipas itu ke aku ya teman-teman, karena beneran panas banget, gerah banget gitu.
Pokoknya ya sekarang itu masih pagi aja, jangankan kayak pagi, masih subuh lah gitu ya. Biasanya kan subuh itu identik dengan dingin, sejuk gitu ya. Nah kalau sekarang subuh itu udah berasa gerahnya gitu. Jadi biasanya itu kalau misalnya kayak kami itu tidur gitu ya, itu kadang kipas itu kalau misalnya udah jam-jam 3 kadang kan udah mulai sejuk. Nah itu kadang aku matiin teman-teman kipasnya lah. Kalau sekarang kipasnya itu nyala bener-bener sampai pagi teman-teman, bener-bener nggak dimatiin gitu ya. Palingan kipas itu mati di rumah kalau pas lagi nggak di kamar gitu, atau pas lagi misalnya kipasnya itu aku taruh di ruang tamu. Nah kalau pas lagi nggak di situ ya kipasnya mati gitu. Tapi kalau pas lagi di situ ya selalu kipasnya nyala gitu ya. Karena mengapa? Karena panasnya itu benar-benar panas banget, yang benar-benar bikin gerah banget gitu loh teman-teman. Makanya kayak mungkin ya kayak sekarang ini tuh listrik juga bakalan naik gitu ya untuk biayanya, karena ya gitu untuk kipas angin tuh nyala bener-bener 24 jam gitu ya. Kalau misalnya kipas di kamar mati ya kipas di luar yang nyala gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, mau dibetah-betahin juga panas itu memang nggak betah banget sih gitu ya, sama panas bener-bener gerah banget gitu. Bahkan kadang itu makan aja tuh sampai yang berkeringat-keringat banget gitu. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, cucian piring aku saking penuhnya ini tuh Masya Allah sampai jatuh-jatuh gitu ya, tumpah-tumpah gitu teman-teman dari tempatnya gitu ya, saking nggak muatnya. Karena kan memang peniris piring aku ini memang agak kecil ya, tapi ya masih bisa lah dipala-palain teman-teman, masih bisa gitu dimuat-muatin gitu. Jadi udah di sini nggak apa-apa, dimuat-muatin aja sebisanya gitu ya. Kalau nggak bisa di dalam ya udah taruhnya di luar. Kadang kalau misalnya udah terlalu banyak ya untuk cucian piring aku, kadang aku suka taruh di wadah lain gitu ya, entah di baskom atau di apalah gitu teman-teman. Oke, akhirnya selesai juga untuk nyuci piring. Sekarang aku lanjut aja buat ngebersihin ini ya, ngelap-ngelap di area wastafel. Aku lap-lap sinknya teman-teman, terus juga biar bersih, biar kinclong gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dibersihin kayak gini tuh takutnya nanti suka ada lalat gitu teman-teman, karena belum dibersihin gitu. Jadi udah dibersihin dulu biar lebih enak dipandang pastinya. Alhamdulillah lega ya teman-teman kalau misalnya cucian piring tuh nggak ada ya. Pokoknya berasa lebih plong aja gitu rasanya dapur. Oke deh, lanjut setelah aku tuh beres cuci piring, di sini aku juga lanjut buat nyapu teman-teman, karena memang dapur ini juga wajib banget ya pagi itu disapu, terus nanti disapu lagi itu tuh sore gitu ya setelah habis masak sore. Tapi kadang malam kalau misalnya memang banyak kotornya gitu ya, kayak misalnya pasir-pasir kadang suka disapu sih teman-teman. Cuman kalau masalah sampah-sampah itu yang malam hari itu palingan yang lumayan banyak itu di bagian depan gitu ya, di ruang serbaguna. Karena kadang ya gitu deh, malam hari itu memang malamnya anak-anak itu jajan segala macem, kadang tuh kami nyemil gitu-gitu ya. Dan terkadang tuh ya sampahnya udah mau dibuang tapi diberantakin sama anak-anak. Jadi ya kadang pas mau tidur ya nyapu bersih-bersih dulu, dan itu kadang lumayan banyak gitu untuk sampahnya. Cuman kalau udah nyapu di malam hari gitu keseringannya itu sih Pak suami ya teman-teman, aku mah jarang gitu ya. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.